Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 7, baik kelas 7A, kelas 7B maupun kelas 7C. Semoga kalian meskipun berada di rumah tetap semangat dan istiqomah dalam ibadah dan tetap memperhatikan aturan pemerintah untuk tidak keluar rumah kecuali hal yang sangat penting. Pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan tentang materi Khulafaur Rasyidin. Jadi materinya adalah Khulafaur Rasyidin, penerus perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun tujuan pembelajaran adalah setelah mengikuti pembelajaran secara online, diharapkan siswa dapat yang pertama untuk aspek pengetahuan menjelaskan arti Khulafaur Rasyidin dan menunjukkan contoh sifat-sifat terpuji yang ditunjukkan oleh Khulafaur Rasyidin. Kemudian untuk aspek keterampilan, siswa dapat mempresentasikan satu contoh sifat terpuji yang ditunjukkan oleh Khulafaur Rasyidin. Kemudian yang kedua, mempresentasikan bentuk-bentuk perilaku dalam rangka meneladani sifat Khulafaur Rasyidin. Kemudian strategi pembelajaran yang kita terapkan hari ini adalah guru mengucapkan salam dan memberikan motivasi. Dilanjutkan guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian guru menjelaskan arti Khulafaur Rasyidin. Guru menunjukkan satu kisah tentang sifat-sifat Khulafaur Rasyidin melalui vlog yang sudah disiapkan. Dilanjutkan dengan guru menugaskan kepada siswa untuk menjelaskan sifat yang dimiliki oleh Khalifah Umar bin Khattab sebagai salah satu dari Khulafaur Rasyidin, sebagai kepala pemerintahan dalam mengatasi permasalahan dan kaitannya dengan permasalahan yang terjadi sekarang terkait dengan adanya wabah atau pandemi virus corona atau COVID-19 yang terjadi di Indonesia. Terutama bagaimana penanganannya dan sikap apa yang harus kita lakukan menghadapi permasalahan tersebut. Dilanjutkan dengan guru menugaskan kepada siswa untuk mempresentasikan secara online hasil pekerjaan atau bisa juga dalam bentuk tulisan yang dikirim secara online melalui Google Class. Yang terakhir, guru memberikan penilaian. Tahapan yang pertama, guru mengucap salam, menyampaikan tujuan pembelajaran, sudah kita lalui. Kita lanjutkan dengan menjelaskan arti Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin artinya adalah pemimpin yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah pengganti Rasulullah. Pengganti di sini bukan menggantikan sebagai nabi, karena Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir, tetapi menggantikan sebagai kepala pemerintahan setelah Rasulullah wafat. Khulafaur Rasyidin berjumlah 4 orang, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Mereka para Khulafaur Rasyidin memiliki sifat-sifat yang terpuji yang patut kita teladani sebagai umat Islam.
di zaman sekarang ini. Pengabdiannya kepada agama tidak disangsikan lagi. Juga kepeduliannya terhadap sesama yang kemudian menimbulkan pribadi-pribadi itu, para khalifah itu sangat dicintai oleh rakyatnya. Kita lanjutkan dengan tahapan yang selanjutnya, yaitu guru menyajikan satu kisah terkait dengan sifat yang dimiliki oleh salah satu khulafaur rasyidin, yaitu di sini saya contohkan Umar bin Khattab. Dengan permasalahan yang terjadi pada saat itu. Kisahnya sebagai berikut. Judulnya adalah Lockdown pada masa Umar bin Khattab. Kita ketahui bahwa istilah lockdown sekarang ini banyak diperbincangkan orang. Lockdown artinya adalah karantina terhadap suatu daerah atau wilayah tertentu dalam rangka mencegah perpindahan orang, baik masuk maupun keluar wilayah tersebut, untuk tujuan tertentu yang mendesak. Istilah lockdown pada masa Umar bin Khattab itu sudah ada. Bahkan sebelum Umar bin Khattab, pada saat Rasulullah pun sebenarnya meskipun belum menggunakan istilah lockdown, tetapi cerita yang menunjukkan arti yang sama itu sudah ada. Suatu ketika Khalifah Umar bin Khattab berangkat ke Syam bersama rombongan besar para sahabat. Namun di tengah perjalanan di wilayah sarang, para pemimpin pasukan muslim di wilayah itu datang menyambut mereka. Di antaranya adalah Ubaidah bin Jarrah. Mereka mengabarkan kepada Khalifah bahwa wabah penyakit sedang berjangkit di Syam dan mereka berselisih pendapat soal masalah ini. Umar bin Khattab berkata kepada Abbas, panggil ke sini para pendahulu dari orang-orang muhajirin yang ikut dalam rombongan kita. Maka Ibnu Abbas memanggil mereka. Lalu Umar bermusyawarah. Umar bermusyawarah. Kata Umar, wabah penyakit sedang melanda negeri Syam. Bagaimana pendapat kalian? Mendengar pertanyaan itu, mereka yang hadir berbeda pendapat. Sebagian berkata, Anda berangkat ke Syam untuk suatu urusan penting. Karena itu kami berpendapat tidak selayaknya Anda pulang begitu saja. Tetapi sebagian lain mengatakan, Anda datang membawa rombongan yang besar. Beberapa merupakan sahabat utama Rasulullah. Kami tidak sependapat jika Anda harus membawa mereka menghadapi wabah penyakit ini. Umar pun berkata, pergilah kalian dari sini. Kemudian Umar memerintahkan Ibnu Abbas, panggil ke sini orang-orang Ansor yang ada dalam rombongan kita. Jadi kalau tadi Umar bin Khattab bermusyawarah dengan para sahabat muhajirin, sekarang bergantian Umar bermusyawarah dengan sahabat Ansor. Maka Ibnu Abbas memanggil mereka. Umar pun bermusyawarah dengan mereka. Namun ternyata sebagaimana orang-orang muhajirin, mereka pun saling berbeda pendapat. Maka kata Umar, pergilah kalian dari sini. Selanjutnya Umar memerintahkan Ibnu Abbas, panggil ke sini pemimpin-pemimpin Quraisy yang hijrah sebelum penaklukan Makkah. Maka Ibnu Abbas memanggil mereka. Kali ini pendapat mereka sama, tidak ada perbedaan. Kata mereka, kami berpendapat sebaiknya Anda pulang kembali bersama rombongan Anda. Jangan menghadapkan mereka kepada wabah ini. Setelah mendengar pendapat ini, lalu Umar menyuruhkan kepada seluruh rombongan, besok
pagi aku akan kembali pulang, karena itu bersiap-siaplah kalian. Mendengar perintah tersebut, Abu Ubaidah bin Jarrah, pemimpin pasukan di sana, bertanya, apakah kita hendak lari dari takdir Allah? Umar menjawab, mengapa kamu bertanya demikian, wahai Abu Ubaidah? Beliau meneruskan, ya, kita lari dari takdir Allah kepada takdir Allah yang lain. Umar balik bertanya, bagaimana pendapatmu seandainya engkau mempunyai seekor unta, lalu saat mengembalakannya engkau menemui suatu lembah yang mempunyai dua sisi, sisi yang satu subur, sisi yang lain tandus. Bukankah jika engkau memilih menggembalakannya di tempat yang subur, engkau menggembalakan di dalam takdir Allah? Dan jikapun engkau menggembala di tempat yang tandus, engkau menggembala di dalam takdir Allah. Di tengah perbincangan Umar dengan Abu Ubaidah, datang sahabat Abdurrahman bin Auf yang sebelumnya pergi meninggalkan rombongan karena suatu hajat. Lalu Abdurrahman bin Auf berkata, aku mengerti masalah ini. Aku mendengar Rasulullah bersabda, apabila kamu mendengar wabah berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu datangi negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, maka janganlah keluar dari negeri itu karena hendak menyelamatkan diri. Sekali lagi, hadis Rasulullah bersabda, apabila kamu mendengar wabah berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu datangi negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, maka janganlah kamu keluar dari negeri itu karena hendak menyelamatkan diri. Anak-anak, dari kisah tersebut kalian bisa menyimak kemudian menelaah sifat yang dimiliki oleh Umar bin Khattab di dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada saat itu. Karena Umar bin Khattab sebagai kepala pemerintahan harus mengambil keputusan yang tepat. Setelah kalian mempelajari, menyimak, kemudian kita lanjutkan dengan tugas yang harus kalian kerjakan. Lembar kerja siswa. Yang pertama, kalian jelaskan sifat yang dimiliki oleh Khalifah Umar bin Khattab dalam kisah tersebut sebagai pemimpin dalam menghadapi permasalahan yang ada. Yang kedua, jelaskan keterkaitan kisah yang terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab tersebut dengan permasalahan yang terjadi sekarang terkait dengan merebaknya wabah atau pandemi virus corona atau COVID-19 di hampir seluruh negara, terutama terkait penanganannya dan sikap yang harus kita lakukan menghadapi permasalahan tersebut. Kemudian hasil pekerjaan kalian dapat dikumpulkan dalam bentuk vlog atau kalian buat video. Kalau misalnya mengalami kesulitan, kalian boleh video-video secara sederhana. Atau kalau kalian juga masih kesulitan, bisa kalian kerjakan secara tertulis dan dikirim melalui Google Class. Demikian materi kali ini, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.